Suatu penyakit yang ditandai dengan hambatan aliran nafas. Tadinya gejalanya mungkin kalau PPOK yang ringan dia tanpa gejala, tapi kalau misalkan faktor-faktor resikonya tidak dihindari seperti merokok, nah ini nanti makin lama akan makin bergejala. Nah gejalanya seperti apa? Itu dia seperti sering batuk-batuk, batuk-batuknya kronis, lalu kadang juga selalu berdahak. Oke, terakhir nih dok, gimana sih cara mengobati penyakit ini dok? Saat ini saya sudah bersama Dr. Hapsari, spesialis paru. Halo dokter, apa kabar? Baik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Nah dok, kayaknya banyak yang belum tahu nih, apa sih penyakit paru ini obstruktif kronik? Mungkin boleh dijelaskan dok ke sahabat Mika? Oke. PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik ini adalah suatu penyakit yang ditandai dengan hambatan aliran nafas yang sifatnya dia tidak sepenuhnya reversible. Jadi kalau misalkan sudah rusak, untuk kembali normal kembali itu susah. Dan dia ini memiliki sifat juga progresif, jadi makin lama akan makin memburuk. Nah ini dikaitkan dengan suatu proses inflamasi atau peradangan yang kronis akibat pajanan atau paparan dari gas atau partikel yang iritatif tadi. Berarti seberapa bahaya nih dok penyakit ini? Tentu saja kalau misalkan tidak diobatin tambah lama karena dia memiliki sifat yang progresif akan makin memburuk. Tadinya gejalanya mungkin kalau PPOK yang ringan dia tanpa gejala, tapi kalau misalkan faktor-faktor resikonya tidak dihindari seperti merokok, nah ini nanti makin lama akan makin bergejala. Nah gejalanya seperti apa? Itu dia seperti sering batuk-batuk, batuk-batuknya kronis, lalu kadang juga selalu berdahak ya. Jadi selalu berdahak, jadi batuk dengan produktif begitu. Nah, gimana nih dok untuk mengenali gejala awalnya? Nah, jadi kalau misalkan pasien-pasien ya yang datang ke kita, dia dengan keluhan yang batuk kronik tadi itu disertai pula seperti gejala sesak nafas. Nah, yang rutin kita lakukan adalah pertama dengan ronsen atau foto toraks ya di sini ya. Lalu setelah itu kita membutuhkan juga modalitas seperti spirometri. Spirometri itu jadi suatu alatnya namanya spirometer ya. Ini di sini untuk mengukur kapasitas atau fungsi paru. Jadi untuk melihat seberapa penurunan dari fungsi paru kita. Kalau selain merokok nih dok, apa saja sih penyebab dan juga faktor resiko lainnya dok? Ya, jadi utamanya untuk penyakit PPOK ini memang terbanyak karena merokok ya. Merokok nomor satu. Karena di dalam rokok itu sendiri ada zat-zat yang memang membuat kecanduan, lalu membuat zat karsinogenik juga ya. Lalu yang kedua adalah pajanan atau paparan dari lingkungan tempat tinggal ataupun lingkungan dari pekerjaan, jadi polusi-polusi udara. Lalu yang ketiga kemungkinan dari si pasien pernah atau mengalami suatu infeksi saluran nafas yang berulang ya itu, atau dia mempunyai yang keempat kelainan seperti hiperreaktivitas pada saluran nafas atau hiperreaktivitas bronkus. Dan yang kelima di sini meskipun jarang sekali itu karena adanya kelainan suatu defisiensi dari antitripsin, anti-avatripsin begitu, tapi itu jarang sekali. Oke, terakhir nih dok, gimana sih cara mengobati penyakit ini dok? Ya, jadi kita tahu bahwa utamanya PPOK karena merokok, pastilah kita akan mengedukasi dan memotivasi si pasien untuk berhenti merokok dulu. Lalu obatnya apa saja? Diberikan obat seperti untuk melegakan atau bronkodilator, lalu untuk mengurangi keradangannya atau dengan steroid di sini.
lalu untuk obat batuknya, dan untuk obat mengencerkan dahaknya. Selain itu juga untuk pasien-pasien, selain kita motivasi, edukasi pasien untuk berhenti merokok, memberikan obat-obatan. Nah, untuk non farmakologinya kita pun mengkonsulkan ke bagian rehabilitasi medik, karena pasien-pasien PPOK ini makin lama kadang jalan sedikit sudah sesak nafas. Jadi perlu adanya suatu latihan pernafasan. Nah, ini nanti bisa dibantu oleh teman sejawat dari rehabilitasi medik. Dan juga kita yang perlu diperhatikan adalah nutrisi dari penderita PPOK itu, karena seringkali penderita PPOK ini makin lama dia makin mengurus, jadi perlu tetap dijaga nutrisi-nutrisinya. Baik, terima kasih banyak Dr. Hapsari atas penjelasan lengkapnya. Sama-sama. Nah, sahabat Mika, jadi penting sekali ya untuk kita tetap menjaga kesehatan. Dan jika sahabat Mika memiliki faktor resiko, langsung lakukan medical check up rutin agar terhindar dari penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Dan jika sahabat Mika memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau ingin sharing, langsung saja tulis di kolom komentar channel ini ya. Sampai ketemu lagi di Bincang Sehat Mika selanjutnya. Dadah! Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.